Baik, untuk pertemuan kali ini, ya nanti ada materi tentang perencanaan tangga. Yang kedua nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada minggu ke-6. Dan yang terakhir nanti kita cek kembali progres ya untuk pengumpulan pada saat UTS minggu depan ya. Baik, perencanaan tangga sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, untuk tangga ini merupakan salah satu elemen ya dalam bangunan minimal 2 lantai, dan ini merupakan elemen sangat penting di mana dia berfungsi untuk menghubungkan ya antara lantai 1 dengan lantai 2, itu untuk bangunan 2 lantai ya. Sehingga dengan sangat pentingnya tangga ini, maka akan kita bahas secara khusus ya tentang perencanaan tangga, dan beberapa kasus yang kita temui bahwa masih banyak sekali perencanaan tangga yang masih kurang betul atau kurang tepat ya, bahkan pada bangunan-bangunan yang sudah dibangun pun ya banyak kita temui kondisi tangga yang kurang ideal ya. Dalam perencanaan tangga ini ada 3 hal penting ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan bentuk dan fungsi ya. Jadi di sini kita nanti akan mengenal beberapa bentuk tangga ya yang umum kita temui. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah estetika atau tampilan ya, atau keindahan dari sebuah tangga. Karena sebenarnya tangga ini merupakan juga satu elemen yang kita bisa expose ya, kita bisa explore, sehingga menjadi salah satu elemen bangunan yang mempunyai nilai estetika atau keindahan. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan struktur. Ya, jadi bagaimana sebuah tangga itu bisa dibangun, ya, bisa direncanakan sampai proses pembangunan dengan struktur yang benar. Ya. Baik, terkait dengan bentuk dan fungsi, ya. Kita mengenal secara umum ya, ini yang banyak kita temui, kita mengenal 7 model tangga. Ya, ini yang paling populer ya, dengan berbagai bentuk dan desain. Yang pertama di sini ada model tangga lurus ya, atau kita kenal dengan tangga bentuk I ya. Jadi untuk tangga bentuk I ini merupakan tangga yang bentuknya lurus begitu saja tanpa adanya bordes ya, tanpa adanya belokan dan lain sebagainya. Jadi terdiri hanya satu bagian yang lurus yang menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai 2 ya, dihubungkan dalam satu tangga yang berbentuk I atau lurus ya. Terus yang kedua ada tangga berbentuk L ya. Jadi seperti visualisasi gambar ini ya, berbentuk L ya. Jadi
membentuk huruf L. Di sini ada belokan, ya. Jadi ada bordes, ya, sebagai area belokannya, ya. Itu tangga bentuk L, ya. Untuk tangga bentuk L ini bisa simetri, ya, antara area naik dengan bordes, dari bordes ke area naik ke bagian berikutnya itu bisa sama persis, ya, itu simetris. Bisa juga tidak simetris, ya. Jadi bisa dihitung dari jumlah anak tangga, ya. Bisa sama sebelum dan setelah bordes atau bisa berbeda. Ini tergantung kebutuhan, ya, dan tergantung mungkin estetika yang mau disajikan. Yang ketiga ada tangga berbarai alah berbentuk U, ya. Jadi berbentuk U seperti ini, ya, bisa seperti ini, ya. Jadi di sini ada 2 bordes, ya. Kalau berbentuk L tadi ada 1 bordes, ya. Kalau I tadi tanpa bordes, berbentuk L ada 1 bordes. Bordes ini apa ya istilahnya? Area apa istilahnya? Biasanya area istirahat begitu, ya, dalam naik sebuah anak tangga, atau area transisi lah sebelum belokan, ya. Untuk tangga berbentuk L maupun berbentuk U. Untuk berbentuk ini ada 2, ya. 2 bordes, ya. Terus ada model tangga bercabang berbentuk Y. Nah, seperti ini, ya. Ini melingkar hampir sama dengan bentuk U, tapi hanya tadi dari 1 bordes, ya. Jadi kalau L tadi membentuk huruf L, ya. Kalau U, ya, membentuk huruf U. Kalau Y ini ya kembali seperti huruf Y begitu, ya. Ini pun sebenarnya sama, jadi bisa simetris, ya, jumlah anak tangga sebelum dan sudah bordes bisa sama atau bisa berbeda, ya. Itu juga yang perlu dipertimbangkan biasanya space, ya, atau area ruang tangga. Ya, area ruang tangga itu nanti akan kita jelaskan, ya, untuk menghitung area ruang tangga. Terus ada tangga putar berbentuk spiral, ya. Jadi berbentuk spiral seperti ini, ya, biasanya menerus begitu, ya, sampai mencapai lantai 2, ya. Ada juga yang berbentuk melingkar, ya, seperti ini, ya. Ada juga model tangga tris. Model tangga tris itu biasanya agak melengkung begitu, ya. Itu 7 model tangga yang ada di bangunan rumah tinggal atau bangunan lain, ya, yang minimal di situ ada minimal 2 lantai, ya. Jadi setelah kita mengetahui bentuknya, ya, kita bisa memilih mana bentuk tangga yang kita inginkan, tentunya sesuai dengan fungsi, sesuai dengan space-nya atau ruang tangga yang tersedia, juga pertimbangan estetik, ya, biasanya, ya. Silakan mau membuat model tangga yang berbentuk seperti apa. Selanjutnya fungsi, ya. Kalau berbicara tentang fungsi, ya, yang jelas secara umum fungsi tangga itu menghubungkan lantai 1 dengan lantai berikutnya sebagai sarana transportasi lah katakanlah, atau sarana pergerakan atau mobilitas atau sirkulasi, ya, sirkulasi dari lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya,
Ya. Nah, yang perlu kita perhatikan terkait dengan fungsi adalah biasanya nanti terkait dengan kemudahan dan kenyamanan dalam bersirkulasi, ya. Terus apakah itu untuk tangga yang bersifat publik dalam artian di sini sebagai sarana aksesibilitas umum banyak orang begitu ya, atau bersifat privat ya, dalam artian untuk mobilitas orang-orang tertentu. Ya, ini terkait dengan fungsi. Terus apakah itu tangga sirkulasi yang umum atau normal atau tangga darurat misalnya. Nah, itu terkait dengan fungsi ya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah nanti berkaitan dengan letak tangga, terus dimensi ya, atau biasanya lebar ya. Juga kemiringan ya, kemiringan tangga itu terkait dengan nanti dimensi untuk ketinggian trap ya, trap tiap anak tangga itu juga perlu diperhatikan terkait dengan fungsi ya. Selanjutnya estetika ya. Jadi dari bentuk tadi ya, tentunya akan mempengaruhi estetika. Misalnya estetikanya akan berbeda antara tangga I dengan tangga bentuk L atau tangga U ya. Nah, nilai estetikanya akan berbeda. Jadi di sini bagaimana kita bisa menghadirkan tangga ini ya menjadi salah satu elemen ya yang bisa dieksplor keindahannya untuk menambah estetika sebuah ruang atau sebuah bangunan ya. Jadi dari bentuknya tadi atau mungkin dari elemen-elemen pembentuknya, misalnya membuat lukisan atau background pada anak tangga, misalnya ada beberapa yang Anda bisa lihat di sini, ya, sehingga bisa memberikan efek visualisasi yang menarik, ya, yang estetik, ya. Itu estetika. Nanti banyak kita bisa lihat. Misalnya ini juga ada tangga dengan konsep transparan, ya. Jadi bisa kita lihat. Misalnya di sini bagaimana tangga itu dibuat ya dari elemen transparan yang dari kaca ya, dengan kombinasi material metal ya, bisa baja, bisa pipa, bisa beton, bisa kayu dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi tangga ini ya mempunyai unsur estetika yang cukup menarik ya, dengan berbagai bentuk dan materialnya ya. Jadi membawa kesan yang cukup menarik ya, dengan berbagai bentuk dan materialnya ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tentang struktur ya, struktur tangga. Ya, jadi kalau kita merencanakan sebuah tangga, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama bahwa sebuah tangga itu baik yang istilahnya kesannya menempel pada dinding ya, ataupun yang kesannya melayang begitu ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah terkait dengan pondasi. Ya, yang bisa Anda lihat di sini ya. Ini pondasi. Ya. Jadi tangga itu merupakan elemen yang
membutuhkan apa ya istilahnya pijakan atau dudukan begitu. Ya, ini yang disebut dengan pondasi. Misalnya dalam contoh ini adalah tanda beton ya, tangga beton. Jadi ada elemen pondasi ya. Pondasinya mungkin cukup pondasi batu kali atau bisa juga pondasi footplat. Itu pun tergantung besar kecilnya tangga ya. Kalau tangganya sangat besar, lebar untuk tangga publik misalnya untuk bangunan-bangunan umum yang di situ ukuran tangga cukup besar, maka bisa menggunakan pondasi footplat ya, atau bahkan kombinasi dengan strospel misalnya. Itu ada yang disebut tangga pondasi ya. Terus ada balok ya. Jadi balok ini ya ini yang saya maksud ya. Jadi dia sebagai elemen ya tumpuan ya tangga terutama pada bordes. Ini biasanya membutuhkan balok ya kalau tangga beton seperti ini atau mungkin juga tangga baja ya dengan balok baja atau dengan balok beton atau juga dengan balok kayu misalnya kalau tangganya kayu ya ada elemen balok ya. Jadi yang menumpu ya untuk kalau pada beton ya yang nanti menumpu plat untuk lantai tangganya ya. Terus ada elemen platnya ya. Jadi plat ini bisa untuk anak tangganya ya. Bisa juga anak tangga yang dibuat dari pasangan bata itu juga bisa sebenarnya, tapi tetap biasanya harus ada platnya ya. Terus anak tangga ya. Jadi anak tangga ini ya. Jadi bagian tempat pijakan ya untuk sirkulasi ya. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kemiringan tangga ya. Jadi biasanya untuk tinggi ya. Tinggi pijakan ini idealnya ya 15 sampai 18 cm. Ya, tapi rata-rata maksimal yang bisa direncanakan ya maksimal 20 lah ya, jangan lebih dari itu. Ya, kalau lebih dari itu biasanya akan terasa berat ya untuk sirkulasi. Dan juga untuk lebar pijakan kaki ya, itu minimal 30 lah, 30 cm ya. Kecuali kalau untuk tangga-tangga yang anak tangganya melayang ya, jadi bisa lebih kecil. Ya. Terus pegangan tangga atau railing ya. Jadi ini juga diperlukan untuk kenyamanan dalam bersirkulasi, jadi dibutuhkan pegangan ya, dan juga untuk safety ya, keamanan ya. Dan yang terakhir bordes tadi ya. Jadi kalau menggunakan tangga yang bukan bentuk I tadi, pasti ada bordes ya. Bordes ini tempat perpindahan ya arah tangga atau tempat berfungsi untuk istirahat ya sejenak dalam bersirkulasi ya. Oke, itu terkait dengan struktur tangga. Ini selanjutnya untuk struktur tangga. Ini ada contoh untuk tangga beton ya. Yang diperhatikan adalah di sini terkait dengan pembesian ya. Jadi selain tadi yang perlu diperhatikan masalah pondasi, terus balok, juga plat tadi ya. Ini juga ada untuk apa istilahnya anak tangganya. Ya, ini ada beberapa contoh dengan
struktur tangga beton ya dengan tulangan atau pembesian ya dengan berbagai bentuk yang tentunya biasanya sudah dipasang backistingnya dulu ya untuk cetakannya ya. Ini beberapa pembesian ya. Ada juga beberapa contoh tangga yang cantilever seperti ini menggantung ya. Ya. Jadi anak-anak tangga yang direncanakan ini bisa menempel pada struktur dinding ya. Tapi di sini ada baloknya tentunya ya, ada balok-balok dindingnya. Ya, ini beberapa contoh, ada juga tangga bordes yang melingkar setengah lingkaran seperti ini. Ya, nah ini apa istilahnya backisting yang nanti untuk pengecoran betonnya. Jadi Anda bisa lihat bahwa untuk membentuk anak tangga bisa dari struktur pembesiannya atau bisa dari backisting dan pengecorannya. Jadi ada berbagai macam lah seperti itu. Selanjutnya ini dari hasil pembesian ya. Ini sudah ada bagian-bagian yang sudah dicor begitu dengan beton ya. Setelah pembesian jadi macam-macam sekali sebenarnya untuk tangga ini ya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah anak tangga ini harus benar-benar dihitung ya dan kira-kira berapa space yang dibutuhkan ya. Nanti akan saya tunjukkan dicontoh di gambar kerja untuk tangga ya. Jadi ini ada beberapa sesuai dengan bentuk tangga yang direncanakan. Oke, itu terkait dengan tangga. Silakan kalau ada yang ditanyakan, nanti langsung aja kita tunjukkan di contoh gambar kerja, di contoh gambar desain rumah tinggal 2 lantai, ya, sebagai kelanjutan dari minggu yang kemarin. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh ya, Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pada bagian bordes itu apakah harus selalu menggunakan untuk bagian sambungannya antara tangga satu ke tangga yang lain, misal tangganya tidak I gitu, Pak, itu apakah harus menggunakan ring balok ya? Apakah menggunakan balok untuk bordesnya? Apakah harus menggunakan? Apakah harus menggunakan balok? Ya. Jawabannya tidak. Ya, tergantung desainnya. Misalnya platnya itu tebal, ya, platnya itu tebal, maka plat bisa berfungsi sebagai balok. Ya, tapi kalau plat itu juga harus menempel di balok dindingnya, ya, yang penting itu. Tapi di bordesnya misalnya membuat bordes yang tanpa balok bisa, tapi biasanya platnya harus lebih tebal. Dan harus didukung juga dengan pembesian yang double biasanya ya, 2 lapis ya. Itu bisa seperti itu. Jadi macam-macam sekali sebenarnya. Jadi bisa menggunakan balok yang kelihatan, bisa yang saya sampaikan tadi baloknya nggak kelihatan, tapi dia sudah menyatu dengan platnya, itu bisa, boleh ya. Yang penting tulangannya kuat ya. Dan platnya lebih tebal sehingga tulangannya double, dia berfungsi sebagai balok yang monolit ya. Monolit itu menyatu dengan apa istilahnya bagian dari platnya itu. Halo, gimana? Oh ya, baik, Pak. Jelas ya. Jadi nggak harus kelihatan baloknya. Anda mungkin pengen membuat tangga yang lebih kesannya lebih slim begitu ya. Ya silakan, bisa saja. Jadi nggak harus kelihatan balok.
Ya, tapi pada prinsipnya dia menumpu pada balok ya, dan ada yang namanya balok tidur ya. Balok tidur itu ya balok yang dia berupa plat yang membentuk bidang begitu, yang lebih tebal. Nah, itu seperti itu. Seperti plat lantai sebenarnya. Jadi yang namanya struktur lantai itu ada juga yang tanpa balok ya, tapi dia menggunakan balok tidur yang di situ platnya lebih tebal. Nah, itu biasanya baloknya nggak kelihatan seperti itu. Oh iya, Jelas Pak, ya? saya ingin bertanya lagi kalau boleh. Iya, silakan. Untuk bagian antretnya itu, untuk bagian off-thread-nya itu kalau dibuat miring itu apakah menjadikan lebih ringan begitu Pak untuk langkah naiknya? Ya, jadi betul ya. Jadi istilahnya secara pembebanan ya. Secara pembebanan tentunya bagian miring itu akan lebih ringan, tapi yang penting adalah pada ujung apa ya istilahnya ujung tumpuannya itu yang perlu diperhatikan ya, ujung tumpuannya itu yang perlu diperhatikan. Dan untuk struktur tangga itu menyatu ya, misalnya dari bawah sampai ke bordes sampai ke atas itu menyatu ya, jadi tidak apa istilahnya tidak terpisah begitu. Jadi secara struktur dia merupakan satu kesatuan. Misalnya kalau kita lihat yang nomor 10 ini ya, nah ini menyatu sebenarnya. Thread-threadnya ini nanti menyatu, jadi satu kesatuan. Ya, seperti itu. Apakah seperti itu yang Anda maksud? Iya Pak. Ya, betul ya. Oke, ada yang lain silahkan. Terkait dengan struktur tangga. Nanti saya akan tunjukkan di denahnya ya, di gambar denahnya. Apa yang harus diperhatikan terkait dengan cara menggambar tangga, terus berkaitan dengan perhitungannya, space-nya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan di gambar kerjanya. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan yang lain terkait dengan tangga. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini tumpuan bawah, ya, terus tumpuan tengah di bordes, ini tumpuan atas. Ya, jadi semuanya menunggu pada balok. Ya, dan balok ini seperti yang ditanyakan tadi nggak harus menonjol begini, misalnya dibuat flat tapi agak tebal boleh saja. Ya, tapi yang penting dari awal naik ini, ya tumpuan bawah itu harus ada pondasi, ya untuk tumpuannya, dan ada kalau di lantai 1 ini ada selufnya ya. Kalau di bagian tengah ini ya ada baloknya, yang di bagian atas juga ada baloknya. Seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang lain yang ditanyakan. Oke, kalau belum ada ini saya stop share dulu. Kita masuk ke contoh ya, contoh di gambar AutoCAD-nya. Coba saya buka dulu untuk contoh gambar kerja untuk rumah tinggal 2 lantai.
Oke, kita perlihatkan dulu yang di gambar denahnya ya. Oke, sudah kelihatan gambarnya? Halo? Belum, Pak. Sudah? Belum. Belum. Oke, coba saya share lagi. Gimana sekarang? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Jadi ini contoh denah yang minggu kemarin saya tunjukkan. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan tangga pada denah ya. Tentunya gambar pada denah ya. Untuk penggambaran tangga itu harus betul ya. Jadi ini contoh ya. Jadi ini contoh tangga bentuk U ya, tangga bentuk U ya. Jadi ada up atau naik. Nah, perhatikan yang pertama adalah cara penggambaran ya. Jadi kita harus konsisten bahwa gambar denah adalah gambar bangunan yang dipotong 1 meter di atas lantai. Ya, sehingga yang tergambar adalah pada area terpotong itu. Ya, nah, misalnya di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita menghitung anak tangga. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, katakanlah dengan asumsi, ya. Nanti akan kita lihat di gambar detailnya bahwa setiap naik anak tangga ini 20 cm. Makanya setelah 5 itu sama dengan 1 meter kan. Jadi kita tetap konsisten bahwa tangga adalah gambar 1 meter di atas lantai. Ya, sehingga di sini terpotong pada elevasi 1 meter. Ya, sehingga 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah terpotong. Sehingga pada penggambaran di lantai 1 ya, bordes biasanya tidak tergambar. Kecuali kalau bordesnya berada di bawah 1 meter. Ngerti maksudnya? Kan ada bordes misalnya baru 2 tap lantai atau 2 tap anak tangga, setelah itu ada bordes kan bisa saja merencanakan seperti itu. Tapi dalam kasus ini ketinggian bordes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 140 lah, 140 cm atau 150 cm lah. Jadi bordes ini tidak tergambar untuk di lantai 1. Nah, yang perlu diperhatikan ya. Pertama, yang jelas gambar itu harus terskala ya. Sehingga lebar anak tangga di sini kalau nggak salah 30 cm. Kita cek. Ya, ini lebarnya 30 cm. Ya, lebar anak tangganya 30 cm. Ya. Terus lebar tangganya sendiri. Jadi untuk lebar pijakan tadi 30 cm, lebar tangga ya itu biasanya kalau kita berbicara dimensi itu kan diukurnya dari as ya. Kalau ini lebarnya 1 meter dari as ya.
Tapi untuk lebar bersihnya ya kira-kira tinggal 80 cm. Ya, untuk tangga privat, istilahnya tangga-tangga rumah tinggal itu cukup ya. Meskipun itu cukup kecil juga ya. Tapi istilahnya masih bisa lah ya untuk area yang ruangannya tidak begitu luas ya, karena Anda harus memahami bahwa tangga ini membutuhkan space ya, membutuhkan ruang ya untuk membuat tangga. Nah, ini di lantai satunya. Jadi ada up-nya atau naiknya ya, ada anak panahnya seperti itu. Itu di lantai satu. Oke, terkait dengan penggambaran tangga di lantai satu ada yang ditanyakan? Jelas? Sudah, Pak. Jelas ya. Terus digambar juga pegangan tangganya ya. Oke, sekarang kita lihat di lantai 2. Ya. Jadi kita lihat di sini di lantai 1 di sini pada posisi tangga ini elevasi ya. Elevasi sekitar 60 cm. Ya. Plus 0,62 lah, 60 lah. Ya. Nah, pada lantai 2 ini kita lihat elevasinya plus 440. Nah, sehingga kita juga harus menghitung kira-kira anak tangganya jumlahnya berapa. Dengan tadi lebar untuk pijakan kakinya 30 cm, untuk ketinggian setiap terap itu 20 cm. Nah, ini sudah dihitung jumlah anak tangganya berapa. Nanti kita bisa buktikan di gambar detailnya untuk detail tangga. Jadi jumlah anak tangganya berapa sudah dihitung. Nah, sehingga ketemu seperti ini di lantai 2-nya jumlah anak tangganya sekian ya, dan ini tangga bentuk U yang tidak simetris ya. Jadi jumlah anak tangga yang naik sama turun sebelum dan sudah bebas berbeda. Ya boleh saja ya. Ini di lantai 2. Penggambaran yang di lantai 2 ya. Itu ya ada 2 alternatif, bisa digambar penuh. Jadi seluruh anak tangga tergambar ya, atau bisa digambar sampai bordes. Itu biasanya seperti itu. Ya, tapi rata-rata biasanya gambarnya sampai bordes. Ya, jadi tidak berbicara tadi elevasi yang 1 meter di atas lantai ya, tapi gambarnya biasanya sampai bordes atau penuh. Ya, itu boleh untuk penggambaran di lantai 2. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga Sehingga kita bisa tahu ya letak bordesnya dan bentuk bordesnya seperti apa. Ya, kalau menurut saya ya minimal sampai bordes lah. Itu harus tergambar. Ya. Itu jadi di sini down atau turun gitu ya. Jadi kalau di lantai 2 gambar anak tangga ya panahnya turun ya, atau down ya, turun. Itu terkait dengan penggambaran anak tangga di lantai 2. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita cek ke detail. Paham ya? Belum ada, Pak. Oke, ya wis. Oke. Ya, paham ya. Jadi memang tangga ini perlu sangat diperhatikan karena beberapa pengalaman yang kita cek di hasil desain mahasiswa itu banyak sekali kesalahan di tangga. Ya, terutama itu. Ya. Oke, saya stop untuk yang atau sebelumnya ke gambar potongan ya. Nah, ini gambar potongan. Nah, ini tadi potongan pas tangga kita bisa lihat di potongan AA ya. Jadi pas anak tangga ini potongan AA. Nah, ini ya. Jadi antara yang dari lantai 1 sampai ke bordes
ya, dari bordes sampai ke lantai 2 ini kan tidak sama panjangnya. Ya, ya boleh saja. Ya, biasanya sesuai dengan space untuk ruang tangganya, ya. Itu yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau di potongan ya harus terlihat jelas, ya, mulai naiknya di mana, terus dia ada bordes di sini, terus di sini ada plat lantainya, terus ini ada baloknya, ya. Tapi ini pondasinya nggak kelihatan ya, karena pondasinya nggak pas kepotong. Ya, terus railingnya juga kelihatan. Ya, kita lihat lagi di potongan yang BB. Nah, ini kepotong pas kelihatan trap anak tangganya. Ya, potongan BB kita lihat, cek di gambar potongannya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi pas anak tangganya, ya, gambarnya. Oke, sekarang kita lihat di detailnya. Sudah kelihatan? Ini denah, belum kelihatan. Oke, coba Belum, saya ulang lagi. Gimana sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini detail untuk denah tangga. Ya. Jadi jumlah anak tangga, ya, biasanya di detail dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, setelah dicek ternyata kalau menggunakan bordes, ya, anak tangganya kurang. Nah, makanya tangga ini, ya, tidak menggunakan bordes. Ya. Karena apa? Karena bordes ini dipakai untuk anak tangga. 7, 8, 9, 10 ini bordes sebenarnya. Tapi karena tadi space-nya tidak cukup, ya, nah, makanya dia tanpa bordes. Ya. Kelemahannya kalau tanpa bordes, ya tidak ada apa istilahnya area untuk berhenti sejenak, ya, sebelum ke anak tangga berikutnya. Ya, tapi kelebihannya, ya, ruang tangga bisa lebih efisien. Jadi seperti itu. Jadi ini denah tangga lantai 1 ke lantai 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini tangga dari lantai 2 ke lantai 1-nya. Atau biasanya langsung bisa digambar penuh. Ya, untuk detail. Ya. Untuk detail tangganya. Ya. Terus di sini, ya, kalau di sini pembesian tangga, ya. Saya pikir ini tidak perlu saya berikan detail, ya. Jadi ini misalnya penggunaan ukuran besi, ya, besi diameter 10, jarak 20, ya, yang disusun begitu, ya. Nah, tapi yang terpenting ini sebenarnya di ketinggian, ya. Jadi ini tadi ketinggian lantai di sini plus 0,62 atau 62 cm. Nah, tiap anak tangganya ini ada ketinggiannya. Masuk tinggi bordes dia berapa, ya. Jadi setiap anak tangga itu ada elevasinya, ya. Jadi ini setiap ketinggiannya 20 cm, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini apa? Lebar anak tangga 30 cm, ya. Nah, ini sudah gambar kerja, ya. Jadi detail, ya. Ini apa ketinggiannya, ya, 262, 282, ini kan setiap 20 cm ini.
ya setiap anak tangganya, ya. Nah, begitu juga yang sini, ya. Jadi semuanya ada ukurannya. Ini ada plat beton tebal 12 cm, ya ini untuk bordes ya. Ya. Dia di bordesnya tanpa balok, ya langsung 12 cm, tulangan double, ya. Terus di tumpuan atasnya ini pakai balok, ya. Ya. Terus sampai ke detail railingnya, ya. Railingnya menggunakan besi diameter 2 dim, misalnya di sini ada 2,5 dim, ya ada 1,5 dim, ya. Ya ada besi berapa ini? 12 mili ya. Itu untuk detail dari tangga di penyajian gambar kerja. Ya, seperti itu. Untuk contoh-contoh seperti ini nanti akan kita berikan filenya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan. Oh ya Pak, saya izin bertanya terkait Iya. struktur tulangannya Pak. Mm-mm. Kalau pada boleh Pak lihat yang bagian detail tulangan itu Pak. Ini, Ya, Ya. yang potongannya AA itu Pak. potongan AA. Kalau di potongan tadi nggak kelihatan detailnya, nggak kelihatan tulangannya. Yang di detail Pak. Ini. Yang di mana ya? Ini detailnya hanya ini. Yang di potongan tuh maksudnya. Enggak Pak, yang di detail tangga tapi yang naik itu Pak, bukan denah tangganya. Oh, yang naik. Ini. Pak, yang potongan, nah itu Pak, iya. Yang, nah itu Pak. Ini, oh ini. Ya, ya. Oh ya, ini. Ya. Oke. Untuk bagian yang outthread itu apakah harus diberi tulangan bagel ya Pak? Oh ini. Ya. Ya. Jadi itu tadi yang saya tunjukkan di materi sebelumnya tadi beberapa contoh. Ya. Ada yang model seperti ini. Jadi apa istilahnya trapnya itu bisa menggunakan tulangan bagel atau tanpa. Ada juga yang tanpa tulangan. Jadi dia langsung dipasang kayak backisting langsung dicor. Jadi cornya tanpa tulangan. Itu bisa juga. Tapi ini model yang dengan tulangan. Atau biasanya dibuat plat aja miring. Nah, nanti anak tangganya gimana? Anak tangganya dipakai dengan pasangan bata. Ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam modelnya. Ya. Oh iya Pak. Gitu Iya, ya. Pak. Baik Pak. Ya, jadi macam-macam. Bisa pakai tulangan seperti ini. Nah, langsung dia membentuk apa istilahnya anak tangga. Jadi dicor itu ada tulangannya. Ada yang tanpa. Jadi dikasih kayu-kayu gitu miring-miring begitu. Nanti dicor tinggal apa diratakan itu sudah membentuk anak tangga setelah backistingnya dilepas. Ada yang seperti itu. Ada yang dengan pasangan bata. Nah, ada yang seperti itu. Ya, macam-macam. Nah, tapi dengan tulangan seperti ini tentunya anak tangga trapnya itu akan lebih kuat. Kan begitu kan? Nah, kalau dengan pasangan bata ya kekuatan dari pasangan bata. Kalau tanpa tulangan ya kekuatan dari cornya saja. Nah, itu kan macamnya seperti itu. Itu ya. Jadi Oh, ya, tidak harus ya. Oh iya Pak, untuk Ya. saya itu Ya. untuk bagian bordesnya itu seumpam kan sekarang ada yang namanya balok plat keraton ya Pak, balok keraton gitu. Itu apakah boleh ya Pak menggunakan balok keraton itu Pak? Ya, saya tahu sebenarnya begini, sebenarnya itu selama tumpuannya itu kuat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi
Yang terpenting kalau bordes semacam ini itu kan tumpuan yang di sini ya. Ya, tumpuan yang di dinding ini ada baloknya sebenarnya, tapi nggak kepotong dia di sebelah dalam, atau ya seperti inilah. Ya, selama tumpuannya itu kuat, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Karena kekuatan sebenarnya di balok-balok ini. Kekuatan dari istilahnya tumpuan itu kan di balok ini, terus di mana tadi di pondasinya seperti itu. Ya, jadi bisa saja ya, tergantung apa istilahnya kekuatan tumpuannya. Itu ya. Oh iya, baik Pak. Oke, ada yang lain? Jadi di sini ada tulangan, terus ada apa istilahnya? Kalau tulangan ini kan nanti dicor, terus ada spesi untuk keramik lah ini. Untuk ini kan ada spesinya atau rabatannya ya untuk pasang keramiknya. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Oh iya Pak, saya Ya. ingin bertanya satu lagi. Ya, silakan. Untuk bagian yang apa itu antret itu seumpama dipasang anti skid itu gimana ya Pak pemasangannya? Oh, step nosing maksudnya. Iya Pak. Anti slip itu ya. Iya. Di ujungnya itu lebih bagus ya. Itu biasanya memang begini, itu di finishing ya, di finishing penutupnya ya, atau keramiknya ya, atau granit ya. Itu biasanya untuk keramik atau granit tangga itu yang bagus itu yang khusus. Ya, biasanya ada step nosingnya, ada garis-garisnya itu toh. Yang Iya, dimaksud. Pak. Ya, itu. Atau bisa juga biasanya dibuat sendiri bordernya. Di apa istilahnya? Kayak di circle gitu loh, dikasih garis-garis sendiri juga bisa. Tapi biasanya kurang rapi. Yang rapi ya yang keramik atau penutup tangga yang ada step nosing namanya. Atau juga bisa menggunakan misalnya step nosingnya kan ada misalnya ukuran 10 ya, 10 kali 30 itu kan ada. Atau 10 20 ya. Nah, itu nanti yang apa depannya yang 20 cm kali 30 kan begitu. Jadi nanti disambung itu bisa seperti itu juga, atau bisa ya yang buatan pabrik biasanya sudah menyatu biasanya. Jadi lebar 30 itu sudah plus step nosingnya atau anti slipnya, atau bisa juga yang menggunakan karet. Kan ada yang dikasih karet begitu ya. Ya macam-macam lah. Tapi biasanya kalau menggunakan karet biasanya kurang rapi ya. Ya seperti itu. Ya penting step nosing atau anti strip itu penting untuk supaya tidak terpeleset ya. Itu ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain sebelum kita masuk ke pertanyaan yang masuk minggu ke-6 kemarin. Paham yang lain? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada pertanyaan berarti paham ya. Oke, itu terkait dengan tangga. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditulis seperti biasa. Sekarang kita bahas ke daftar pertanyaan yang masuk di minggu ke-6. Sebentar. Sebentar.
Ya, bentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Sudah, Pak. daftar pertanyaan yang masuk minggu ke-6. Jadi saya ingatkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya usahakan yang berkaitan nanti dengan materi ya. Oke, pertanyaan nomor 1, apakah ketika ada kesalahan gambar DED yang mana sudah terlanjur diaplikasikan di lapangan, apakah memperbaikinya dengan revisi digital lagi, apakah tidak perlu dan langsung dibenarkan oleh tukang dan atas arahan arsitek? Ya, jadi ini sebenarnya recheck untuk gambar DED itu dari soft drawing ya. Jadi apakah gambar itu sudah benar apa enggak ya, sebelum dilaksanakan di lapangan itu dari soft drawing. Ya, jadi biasanya kalau terlanjur terjadi kesalahan di lapangan itu rata-rata mereka tidak bikin soft drawing. Ya, jadi soft drawing itu gambar acuan dari DED sebelum dilaksanakan di lapangan. Itu namanya soft drawing. Ya. Dan ini di sini memperbaiki dengan revisi digital apa tidak perlu? Ya tetap perlu ya. Jadi nggak bisa pekerja atau tukang di sini terus langsung dirubah aja di lapangan, enggak, tapi tetap harus ada acuan desainnya. Ya, jadi gambarnya harus dirubah. Paling enggak ya istilahnya kejar tayang begitu ya. Gambar selesai langsung dilaksanakan. Jadi seperti itu ya. Nomor 1 siapa? Nomor 1. Baik, Pak. Ya, jelas ya. Ya, jelas. Terima kasih, Pak. Oke, nomor 2, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gambar DED dengan as-built drawing menjadi berbeda? Karena untuk kondisi lingkungan sebelumnya kan pasti sudah ada riset. Ya, jadi begini, yang namanya gambar DED itu gambar perencanaan ya. Perencanaan itu kan merencanakan. Jadi pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Misalnya kondisi lahan meskipun sudah disurvei, tapi kan tidak 100% detail ya. Jadi tetap harus ada perubahan. Misalnya ukuran selisih setengah meter, 1 meter, 20 cm ya itu kan harus dibetulkan. Ya. Terus yang kedua selain faktor lahan, misalnya faktor material. Materialnya mungkin pas yang diinginkan di DED itu lagi susah atau enggak ada di pasaran atau lagi discontinue dan lain sebagainya. Ya, itu sehingga ada perubahan. Jadi materialnya yang bulan kemarin masih ada di pasaran, pada saat dilaksanakan misalnya setelah 2 bulan ternyata material itu sudah discontinue, enggak ada di pasaran. Itu kan harus dirubah. Ya, atau lagi apa istilahnya tidak ada di stok lah seperti itu. Jadi seperti itu atau terjadi perubahan misalnya pergeseran titik lampu dan lain sebagainya dan banyak hal lah ya, sehingga perlu dibuat as-built drawing, yaitu gambar sesuai dengan hasil pekerjaan fisik seperti itu ya.
Oke, selanjutnya nomor 3, bagaimana jika ada pipa air kotor yang bocor di gedung tinggi, bagaimana cara mengetahui titik bocor dan bagaimana memperbaikinya. Ini tergantung kasusnya ini ya. Jadi kalau di bangunan bertingkat banyak itu kan ada saf untuk ada saf kering, ada saf basah. Ini untuk air kotor kan masuk saf basah ya. Jadi kalau terjadi kebocoran ya kita lihat di safnya saja. Dan saf itu kalau untuk bangunan high rise itu kan merupakan ruang untuk pemipaan dan orang bisa masuk di situ, itu di saf. Kalau bocornya pas di dinding itu ya pasti ada apa istilahnya rembesan, biasanya kelihatan lah seperti itu. Tapi kalau untuk bangunan tinggi biasanya ya kita tinggal lihat safnya aja ada kebocoran apa enggak. Oke, jadi cara memperbaikinya ya banyak ya metodenya ya, misalnya dengan bahan apa istilahnya penutup atau ya harus dipotong ya dan diganti kan seperti itu, bisa seperti itu ya. Oke, nomor 4, apakah pipa pembuangan air limbah dan air hujan boleh digabung? Oh enggak boleh digabung, ini harus terpisah ya karena treatmentnya berbeda ya. Kalau air limbah ya harus masuk ke instalasi pengolahan limbah. Kalau air hujan kan bisa langsung dibuang ke saluran ya. Kalau air hujan itu kan masuk clean water ya, jadi bisa langsung ke saluran. Tapi kalau air limbah ya harus ke pengolahan limbah ya. Minimal kalau grey water itu ya ke resapan, kalau black water ya ke septic tank ya. Kalau limbah khusus ya harus ke pengolahan limbah. Ini nggak boleh jadi satu ya. Selanjutnya nomor 5, pada pemasangan pipa tegak yang ditanam pada tembok untuk menghubungkan lantai 1 lantai 2, bukankah banyak risiko kebocoran ketika ada pemasangan paku? Nah, ini apakah ada cara untuk menghindari hal tersebut? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nomor 5 ini? Bagaimana kita bisa tahu di situ ada pipa? Ya, ada yang bisa jawab nggak? Memakai plat seng, Pak, untuk memakai plat seng untuk menempelkannya ke tembok. Memakai plat seng, enggak, yang dimaksud di sini pada saat mau nempel paku atau apa di tembok takutnya ada pipa gitu loh. Ya. Bagaimana bisa tahu di situ ada pipa? Kan sudah, katakanlah kalau sudah melekat di dinding. Dari gambar DED, Pak. Dari gambar? Dari gambar shop drawing. Dari gambar? Bukan. Ya betul, tapi dari gambar as-built drawing. Oh iya, ya. as-built drawing. Ya, itu pentingnya gambar as-built drawing ya begitu. Mau apa tanam paku di sini ada pipa, enggak, lihat aja di gambar as-built drawing ya. Jadi itu ya. Atau paling enggak ya bisa dideteksi lah. Tapi kalau sudah tertanam biasanya juga agak susah ya, kita enggak tahu ya. Tapi yang betul memang dari gambar as-built drawing ya. Terus nomor 6, pada bangunan gedung biasanya terdapat fire sprinkler. Oke, untuk saluran air dari fire sprinkler itu apakah menjadi satu dengan air bersih atau memiliki saluran yang berbeda? Biasanya jika deteksi asap, oke. Jadi biasanya berbeda ya. Itu nanti ada pemipaan untuk apa? Fire untuk kebakaran itu loh. Ya, ada pipanya warna merah biasanya. Ya. Dan sumbernya, jadi pipanya sendiri tapi sumbernya bisa terkoneksi dengan air bersih. Sumbernya. Ya, tanduknya misalnya. Boleh. Ya, tapi pipanya sendiri. Ya, pipanya sendiri. Karena nanti pipa kan langsung salurannya ke fire hidran ya, atau fire sprinkler ya. Gitu. Oke, jelas. Terus saya pernah menjumpai pada saat pembuatan dinding bata merah direndam air terlebih dahulu. Ya, apakah perendam itu harus dilakukan? Bertujuan untuk apa? Ada yang bisa jawab ini? Kenapa kalau mau pasang bata harus dibasahin dulu atau direndam dulu?
Ayo, ada yang bisa jawab kenapa? Halo, betul nggak ini? Biasanya batanya direndam dulu atau paling nggak disiram dulu ya. Kenapa kira-kira? Karena sifat batu bata itu menyerap air, Pak. Betul ya. Jadi menyerap air supaya kandungan air yang ada di spesi atau luluh ya istilahnya ya. Itu untuk bahan plesteran itu tidak terserap di bata seluruhnya ya. Kalau terserap nanti cepat kering, cepat pecah kan? Seperti itu ya. Betul ya, jawabannya betul. Terus 8, apa penyebab atap asbes bocor? Sudah ditambal dengan semen, hujan, rembes. Ya, istilahnya nempelnya belum sempurna ya. Kalau asbes bocor itu kan mungkin bocornya kan retak ya, nggak kelihatan ya. Jadi bisa jadi masih ada rembesan. Ya. Langkah baiknya apa? Ya, asbesnya diganti. Ya. Atau ya ditemukan tadi apa istilahnya di coating biasanya pakai waterproofing ya. Tapi ya itu tadi biasanya kalau sudah retak itu kan sangat halus sekali ya retakannya ya. Jadi kadang susah ya. Jadi mungkin ya di coating sebagian besar itu. Oke, 9. Misalnya ada bangunan sudah terbangun 3 sampai 4 tahun ya. Oh, ini pondasi dan lain-lain bangunan lantai 1 dan lantai 2 berbeda. Bagaimana hal tersebut disiasat? Ini gimana maksudnya ya? Bisa dijelaskan nomor 9? Itu maksudnya kalau seumpama kan udah ada rumah yang dibangun seumpama cuma 1 lantai kan, Pak. Tapi Cuma 1 lantai, oke. ya, terus itu udah lama. Hmm. Terus pemilik rumahnya ada keinginan untuk bangun lagi, ditambah lagi 1 lantai lagi, itu gimana? Kan antara Ya. ya, Jadi bangunan yang direncanakan sudah dibangun 1 lantai, mau apa diselesaikan untuk menjadi 2 lantai kan begitu toh? ya Pak. Ya kalau seperti itu ya pondasinya harus dicek semua. Kalau pondasinya nggak memenuhi syarat untuk 2 lantai ya titik-titik kolom terutama ya titik-titik kolom harus dipasang pondasi baru. Biasanya seperti itu dikasih footplat biasanya ya pondasi sepatu itu biasanya seperti itu ya. Dan terkait dengan slope ya biasanya dengan titik-titik pondasi tapi kalau terkait dengan slope itu nanti bisa masang di ring balok ringnya saja ya atau di baloknya ya. Kalau slope-nya diganti semua ya dindingnya kan jadi dibongkar semua kan ya. Jadi biasanya itu di titik-titik kolom strukturnya ya pondasinya harus diganti, diperkuat lah istilahnya dengan footplat. Kalau dulunya batu kali dikasih footplat seperti itu, tetap harus ada pembongkaran ya pada titik-titik pondasi tapi tidak pembongkaran secara keseluruhan ya. Itu solusinya biasanya yang sering ya. Oke, untuk bangunan lantai banyak seperti apa sistem penampungan airnya? Ya biasanya ada tandon di top floor-nya atau di atapnya. Ya, ada tandonnya. Nah, tandon itu bisa di atap bangunan atau pakai tower ya. Jadi seperti itu ya untuk lantai gedung lantai banyak ya. Kalau menggunakan pompa dari lantai 1 ya biasanya nggak efektif atau nanti kasihan kerja pompanya ya. Jadi pakai roof tank biasanya ya, pakai roof tank ya. Bisa menyatu dengan bangunan, bisa di dak atap atau bisa menggunakan apa istilahnya menara begitu atau tower ya.
Terus 11, struktur atap manakah yang lebih efektif menghadapi kondisi iklim di Indonesia? Pelana, perisai. Ya, kalau untuk iklim tropis, ya intinya atapnya miring. Miring itu bisa pelana, bisa perisai. Ya, jadi ada kemiringan. Ya, karena temperatur udara tinggi, temperatur panas ya, temperatur suhu tinggi, juga hujan ya, sehingga yang paling bagus ya atap miring ya, bisa pelana bisa perisai ya, bukan atap datar ya. Terus nomor 12, bagaimanakah pondasi pada rumah yang memiliki ruang bawah tanah? Ya, kalau ruang bawah tanah kan sama dengan basement ya. Jadi di underground ya, di bawah begitu ya. Ya biasanya ya menggunakan pondasi bisa full plat ya, jadi beton begitu ya. Jadi di full begitu ya. Untuk ruang bawah tanah atau basement itu kan yang sangat diperhatikan itu kan tekanan air bawah tanah atau rembesan ya. Jadi seluruhnya harus dicor beton ya, bisa menggunakan tulangan juga ya, sehingga kedap air ya. Ya bikin seperti tandon seperti itu. Ya, seperti ground tank begitu. 13, bagaimana cara pemasangan yang baik untuk kabel listrik rumah sehingga dapat bertahan dengan lama? Ini sudah spesifik ke listrik ya. Jadi nanti ada materi sendiri tentang listrik, tapi kita tidak sampai detail ke teknis ya. Ini pekerjaan orang-orang listrik lah ya. Yang penting ya ada standarnya menurut PLN biasanya ya. Tidak standar kabel, standar pemasangan ya. Itu ada ya. 14, jika terdapat rumah satu lantai di ini tadi sudah ya, sudah terjawab tadi pertanyaannya sama. 15, kayu bahan ramah lingkungan. Oke. Bagaimana cara memperbarui apabila kayu tersebut sudah menjadi bagian permanen dan ini maksudnya gimana ya? Nomor 15. Saya, Pak. Iya, ini maksudnya gimana pertanyaanmu? Jadi kayunya itu misalnya dipakai pada struktur atap, itu cara memperbaikinya yang baik gimana, Pak? Memperbaiki, ya jadi gini, kalau kayu itu kan maintenance ya, jadi yang jelas pengecekan terkait dengan anti rayap, ya. Yang kedua kayu apapun ya, kalau menurut saya kecuali ulin atau kayu besi itu tidak boleh terkena air dan panas secara langsung, karena lama kelamaan pasti aus ya. Nah, untuk memperbaruinya ya itu tadi jangan sampai berpotensi kena rayap, sehingga harus dicek atau di coating atau disemprot anti rayap ya. Terus yang kedua tidak boleh kena matahari atau hujan langsung, misalnya ada kebocoran pada atap ya segera harus diperbaiki, karena itu biasanya yang menjadikan umur kayu menjadi lebih pendek ya. Jadi seperti itu ya simpelnya ya. Kalau terkait dengan maintenance ya, ini karena di sini sudah menjadi bagian permanen, jadi sudah menjadi struktur atap kan yang dimaksud seperti itu ya, atau seluruh bagian bangunan yang lain lah ini ya. Jadi intinya seperti itu ya untuk kayu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, untuk 16, bagaimana cara pemasangan parket yang tepat digunakan waktu dapat menimbulkan serangan rayap kelembapan tinggi. Nah, ini kalau untuk parket memang diupayakan harus ada anti rayap, terus juga apa istilahnya tidak berpotensi pada kelembapan tinggi ya, sehingga caranya ya ventilasi ya, udara dalam ruang yang harus bagus ya, terus dinding tidak menempel pada permukaan tanah misalnya. Nah, itu bisa
meminimalis untuk kelembapan, atau kalau lahan itu basah ya kelembapannya tinggi ya di lantai 1 supaya air tidak naik ya, itu dindingnya harus pasangan teras seram ya. Terus lantainya juga mungkin perlu dicor seperti itu. Jadi mengantisipasi kelembapan ya seperti itu ya. Kalau anti rayap ya biasanya ada obatnya itu anti rayap ya. Oke, jelas saya pikir. Bagaimana cara mengecek pondasi masih bisa dibangun ditambah lagi lantai. Ini ada perhitungannya kalau ini ya. Ya, jadi bukan mengecek ya, tapi ya perhitungannya kekuatan pondasi itu seberapa. Tapi kayaknya kita tidak sampai ke perhitungan deh. Ya. Nanti ada ahlinya sendiri di ahli struktur pondasi untuk civil engineering ya. 18 pada bangunan di dataran tinggi, pondasi rumah dan bangunan pasti dibuat menyesuaikan dengan kondisi tapak. Oke. Bagaimana pondasi dan slope-nya, Pak? Apakah tanah yang memang dibiarkan miring? Oh, ini. Jadi kalau tanahnya miring, ya tetap ada cut and fill ya. Jadi posisi pondasi ya itu tetap sejajar ya, tidak mengikuti lahan miringnya. Ya, begitu juga dengan slope-nya biasanya. Jadi kita main macam terasering gitulah, ya, seperti itu. Ya, jadi nggak miring-miring seperti itu. Jadi tetap seperti terasering, seperti anak tangga seperti itu ya. Jadi ada undak-undakannya. Ya. Terus 19. Ini ada kaitannya ya dengan nomor 18 ya. Jadi tetap mengikuti terap-terap begitu. Jadi kalau berkontur ya antar elevasi ya biasanya dibuat tangga atau trap, atau bisa juga dengan ram. Ya. Jadi biasanya ya pondasinya tidak sejajar nanti sesuai dengan elevasi lantainya atau elevasi tanahnya ya. 20, bagaimana lantai parket perlu diganti berapa tahun sekali? Ya tergantung material parketnya ya, dan juga tergantung maintenance-nya ya. Jadi untuk material yang bagus ya sampai puluhan tahun ya biasanya ya, cukup lama juga ya. Juga tadi potensi kerusakan, kelembapan atau rayap ada enggak ya. Kalau bagus ya bisa tahan cukup lama sampai puluhan tahun ya. Apakah tinggi balok termasuk dalam tinggi plat? Ini maksudnya gimana? 21. Halo, 21. Apakah tinggi balok termasuk dalam tinggi plat? Jadi biasanya terpisah ya. Jadi tebal plat sendiri, tebal balok sendiri lah. Ya. Tapi kalau tanpa balok ya platnya itu namanya biasanya apa ya, flat slab ya, itu istilahnya untuk lantai yang rata gitu ya, tanpa balok, itu ada namanya flat slab ya. 22, apakah dalam pembuatan sebuah tangga harus ada metode khusus untuk menentukan letaknya? Ya, jadi ya itu tadi, tangga itu merupakan alat sirkulasi ya. Jadi ya letaknya ya memperhatikan ya pola sirkulasinya, terus space yang diperlukan ya, dan juga bentuk tadi, bentuk tangganya seperti apa ya. Bagaimana cara mengatasi pipa air bawah tanah yang mengalami kebocoran? Cara mengatasi ya, kalau bocor ya bisa diganti, dipotong yang bocor, diganti, atau itu yang paling efektif biasanya ya. Tapi kalau ditambal dan sebagainya, kalau tekanan airnya tinggi ya bisa lepas lagi ya. Nomor 24, kenapa floor deck yang tergolong plat satu arah
dapat diterapkan pada sudut yang tergolong plat 2 arah. Misalnya pada bangunan 2 lantai, lalu apakah dalam 1 lantai yang sama bisa diterapkan plat 1 arah dan plat 2 arah bersamaan. Jadi kalau floor deck ya setahu saya itu kan maksudnya ini yang bahan metal atau yang beton ya ini ya? 24? Halo? Ya, jadi yang penting ya untuk pemasangan plat ya. Jadi plat itu kan pasti ada balok ya. Jadi ada balok. Yang penting bahwa untuk plat ya itu pembebanannya itu mengarah ke baloknya. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan pada saat kita membahas tentang plat lantai. Ya, itu nanti di gambar kerja ada. Ya. Oke, ya nanti kita bahas lebih detail ya dengan menunjukkan gambar ya itu nanti lebih mudah ya. Kalau di daerah perkotaan sistem pembuangan air kotornya kemana Pak? Ya tergantung airnya ya. Kalau air kotor ini dari kamar mandi ya setelah dari resapan bisa ke riol kota atau ke saluran lingkungan ya. Kalau dari air hujan bisa langsung ke riol kota. Kalau dari limbah ya harus dimasukkan ke instalasi pengolahan limbah ya IPAL ya. Struktur yang baik untuk roof garden bagaimana? Ini ada beberapa lapisan biasanya ke roof garden ya, nanti bisa jelaskan tersendiri ya. Jadi ada banyak lapisan biasanya ke roof garden. Ada platnya, sebelum plat lantai itu ada beberapa lapisan. Juga untuk salurannya biasanya ada roof garden ya. Anda bisa browsing ini juga banyak ya. Nomor 27 waktu dilihat di gambar DED tidak ada teras ram di potongan, sedangkan kebanyakan yang saya lihat teras ram, apa fungsi gunaan teras ram untuk di bangunan. Ya, ini kalau teras ram itu kan kedap air ya, jadi untuk ruangan-ruangan yang berpotensi kelembapan tinggi, misalnya kamar mandi atau apa istilahnya kalau di potongan seharusnya ada ya di gambar DED ya, misalnya 50-60 cm dari slope itu semuanya teras ram ya. Berarti kalau nggak ada ya DED-nya kurang detail ya. Jadi ada biasanya. Karena untuk teras ram itu supaya air dari bawah lantai itu tidak naik ke atas ya. Selain untuk ruang-ruangan yang berpotensi kelembapan tinggi seperti kamar mandi, tandon dan lain sebagainya. 28, apakah ada material tambahan atau trik tertentu membuat dinding beton menjadi kedap suara? Nah, kalau terkait dengan kedap suara, kalau beton saya pikir tidak ada ya. Itu biasanya pakai akustik ya. Lapisan di dindingnya. Ya, itu ada nanti lapisan akustik ruang, tapi bukan di dinding betonnya, tapi di ininya. Di apa istilahnya? Ya di interiornya biasanya ya. 29, bagaimana cara membuat suatu atap yang melengkung seperti biasanya terdapat pada bangunan modern. Suatu atap melengkung ya ini kita bisa menggunakan rangka ya, rangka atap. Kalau menggunakan pipa itu kan bisa langsung melengkung ya. Atau kalau kuda-kuda ya kuda-kudanya tergantung kuda-kudanya nanti bisa melengkung. Beton juga bisa tapi agak susah ya. Yang paling mudah itu biasanya pipa apa ya, ya pipa bulat itu ya, itu bisa baja sebenarnya bisa ya, tapi memang agak susah juga ya, tapi bisa ya. Oke, selanjutnya pernah melihat dinding rumah yang terdapat garis retak panjang namun tidak pernah ada getaran.
Ya ini tergantung case-nya ya, tergantung kasusnya ya. Bisa terjadi karena penurunan, biasanya penurunan di sluffnya ya. Bisa juga mungkin di baloknya ya. Bisa juga di pondasinya ya, sehingga ada sebagian yang turun sehingga sebagian yang lain pasti retak ya, yang tidak ikut turun pasti retak ya. Atau bisa juga karena pasangan bata dan juga campuran untuk spesies pasangan bata maupun plesteran ya, tergantung kasusnya ya. Ya. Tapi kalau sangat panjang retaknya biasanya di ini ada penurunan di slope biasanya. Saya pernah lihat dinding batu alam yang berlumut. Cara mengatasi ya, pertama ya mengurangi kelembapan ya, misalnya berada di bawah pohon, naungan ya, terus pencahayaannya kurang ya. Cara mengatasi ya dibersihkan, di coating, biasanya di coating untuk batu alam itu ada ya. Coating itu semacam cairan untuk menggilapkan itu ya, itu kan bisa mengurangi fungi atau lumut ya. 32, hal apa yang sering mempengaruhi perubahan rencana GAMPD? Ini tadi sudah ya. Ya. 33 absen, 34. Problema apa saja yang sering di lapangan terkait dengan sistem pemipaan atau plumbing? Ini nanti kita jelaskan di utilitas ya. Tapi intinya biasanya ya terkait dengan sambungan ya. Itu yang sering ya. Jadi baik sambungan yang pertigaan, perempatan, atau mungkin yang 90 derajat lengkungan itu ya, atau yang ada yang 45 derajat dan lain sebagainya, itu yang sering ya pada titik sambungan. Untuk ring bal, apakah perbedaan antara ring bal untuk lantai 1 dan untuk ring bal lantai 1 itu bukan ring bal ya, itu balok ya. Kalau untuk ring bal ya lantai tertinggi ya, misalnya lantai 2 ya, itu di bawah atap ya. Perbedaannya yang jelas, kalau balok itu ya dimensinya lebih gede ya. Kalau ring bal biasanya lebih kecil. Hal apa yang perlu diperhatikan jika menambah bangunan yang awalnya ini tadi sudah. Hal apakah yang perlu diperhatikan apabila melakukan pembangunan rumah efisien dari segi biaya? Ini banyak ya speknya ya. Ini pertanyaan terlalu umum saya pikir ya. Ya. Jadi banyak yang mempengaruhi ya, si desainnya sendiri, sistem strukturnya, materialnya, itu kan juga mempengaruhi efisiensi ya. Bagaimana sistem pengejauhan rumah yang cocok di daerah suhunya tinggi dan berdebu? Nah ini, kalau untuk suhunya tinggi ya banyak lubang ventilasi, tapi kalau berdebu ya harus ada filter ya. Bisa vegetasi, bisa kain kasa, atau kalau ditutup ya harus menggunakan AC, itu sudah harus kalau memang berdebu yang sangat tinggi ya. Jadi kalau menggunakan ventilasi terbuka alami ya debunya masuk. 39, ini tadi sudah yang terkait dengan terakhir. Nah ini, bagaimana cara mengaplikasikan material epoksi? Ya, epoksi. Epoksi, Anda tahu epoksi? Nomor 40. Tahu epoksi? Halo? Ya, jadi epoksi itu merupakan apa istilahnya ya? Jadi itu bisa diaplikasikan di lantai. Epoksi itu pelapis lantai sebenarnya ya. Caranya ya di coating ya, di coating itu kayak dipuaskan begitu. Jadi ada beberapa lapis ya, dan biasanya digunakan untuk ruang-ruang yang tidak boleh ada nut. Nut itu apa ya? Ya nut itu apa istilahnya? Jadi ruangan itu harus benar-benar tanpa nut
atau tanpa garis-garis begitu ya. Kalau di apa keramik atau granit itu kan ada sambungan antar kembar itu ya. Nah, itu namanya nut ya. Kalau epoksi biasanya tanpa itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk lab, untuk ruang operasi ya, karena untuk menghindari adanya debu ya, itu namanya epoksi ya. Jadi di coating ya, di kayak dipuas begitu ya. Jadi ada beberapa lapisan biasanya ya. Kelebihan dari penggunaan ya, kelebihannya itu tadi ruangan bisa benar-benar steril, tanpa debu, tanpa apa istilahnya tidak ada kuman ya, benar-benar steril karena dia benar-benar halus begitu ya, seluruh permukaan ruangan itu epoksi ya. Jadi ada bahan seperti cat ya, di coating begitu ya, atau mungkin di apa ya di coating biasanya kayak disiramkan begitu ya. Oke, 40 pertanyaan sudah terjawab ya. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Belum ada, Pak. Ya, oke, baik. Nanti terkait dengan progres yang sudah Anda sampaikan, nanti saya akan komen di ini ya, di grup saja ya. Terus yang jelas ya, pengumpulan nanti minggu depan ya. Anda recheck kembali terkait dengan kelengkapan ya, kelengkapan materi. Kalau sekilas saya lihat tadi yang sudah masuk, masih banyak juga yang kurang ya. Jadi sebenarnya sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi dilengkapi, misalnya mulai dari struktur pondasi itu ya selengkap mungkin lah ya, terutama foto ya. Saya banyak mengutamakan foto sebenarnya ya. Kalau teori-teori yang sifatnya kajian pustaka ya, literatur itu pelengkap saja ya, tapi banyak di foto ya. Jadi fotonya harus lengkap. Misalnya untuk pekerjaan pondasi itu kan ada mulai dari pekerjaan galian, ada fotonya, pekerjaan pasangan batu kali ada fotonya, pekerjaan pembesian untuk pondasi footplat ada fotonya, pekerjaan untuk pengecoran footplat ada fotonya. Itu baru pondasi saja. Jadi ada galian, batu kali, pembesian footplat, packaging footplat kalau ada, terus pengecoran footplat. Itu sudah ada 5 foto. Maksud saya seperti itu. Yang lain juga seperti itu. Pekerjaan slope misalnya. Slope itu kan ada pembesian, ada packaging, ada pengecoran. Nah, slope aja ada 3 fotonya. Jadi seperti itu yang saya harapkan, bahwa Anda menyajikan selengkap mungkin ya. Kalau saya lihat tadi ada beberapa yang masih sekilas dari halamannya yang masih sedikit ya, saya yakin tuh masih banyak yang kurang gitu loh. Jadi itu nanti saya recheck, saya komen satu-satu tiap kelompok ya, dan dilengkapi lah ya, dilengkapi. Terus minggu depan pengumpulan hari Senin ya, hari Senin pengumpulan. Nanti ada approval ya, ada approval pengumpulan. Dalam artian begini, tidak semuanya bisa dikumpul. Dalam artian kalau belum ada approval dari saya ACC ya percuma Anda kumpul gitu ya. Nanti nggak akan saya nilai ya. Jadi saya mengutamakan quality untuk tugas, dan saya pikir ini tugas yang cukup tidak terlalu susah ya, dan Anda kelompoknya cukup banyak ya. Jadi saya pikir Anda bisa optimal lah hunting lagi ya. Jadi nanti Anda bisa, nanti hari ini saya komen, Anda bisa perbaiki, Anda bisa asistensi lagi kapan terserah, bebas ya. Terus approval terakhir ACC ya, itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, kalau nanti sudah approval, sudah ACC, berarti ya kelompok tersebut bisa ngumpul untuk UTS. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi tolong diperhatikan. Saya pikir tugasnya sudah sangat jelas. Ya, misalnya pekerjaan atap itu ya, struktur atap itu ya
mulai dari rangka atap, ya pekerjaan rangka atap itu ya ada kuda-kuda, ada pekerjaan kalau baja ringan ya kuda-kuda sama ini aja sama reng, ya kan. Terus ada penutup atap sama yang terakhir ada lesplang, ya udah itu atap. Itu aja 24 loh ya, atap saja. Ya, belum yang lain. Dan yang lebih ringan pekerjaan ini adalah sebenarnya bangunannya tidak harus sama kan. Jadi ada sedang mengerjakan apa ya Anda sajikan gitu aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Ya, segera dipersiapkan untuk minggu depan. Untuk minggu depan UTS hanya pengumpulan tugas. Ya, tidak ada ujian tulis, tidak ada. Ya, hanya pengumpulan tugas saja. Begitu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.